Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fahmi Amiruddin dari Sekolah Dasar Negeri Banjar, Kecamatan Mojokladan, Kabupaten Kediri. Pada pertemuan kali ini, dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman, takwa, iman, Islam, ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kita baca bersama ya, kita belajar bersama tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pada materi kali ini, anak-anak nanti yang kita pelajari, yang kita bahas, saya akan menyampaikan yang kita bahas dahulu. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi nanti kita akan belajar apa itu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada apa saja. Dan yang terakhir, mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Sebelum kita bahas bersama-sama, ini ada sedikit pertanyaan pemantik untuk anak-anak semuanya. Yang pertama, apa rukun iman yang ketiga? Nah, kita perlu mengingat lagi, kita perlu belajar ulang kembali. Jadi rukun iman yang ketiga apa? Yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang kedua selanjutnya? Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Nah, itu nanti dibahas selanjutnya. Yang ketiga, mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Itu nanti kita bahas bersama, jadi selalu simak ya. Jangan di-skip. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu apa anak-anak? Ada yang sudah tahu? Atau ada yang masih ingat? Kita di sini belajar kembali. Iman yaitu percaya. Iman itu percaya. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah maksudnya gimana? Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Nah, itu sesuai dengan surat An-Nisa, sesuai dengan dalil yaitu yang terdapat di Al-Qur'an yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-136 yang artinya perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Yang selanjutnya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya ada 4 yang perlu kita paham semua dan perlu kita hafalkan. Ada 4 yaitu apa saja? Ada Al-Quran, ada Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Nah, dari keempat kitab tersebut diturunkan kepada 4 nabi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Oke. Yang pertama yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir dari kitab-kitab yang lain. Kitab penutup atau kitab terakhir. Maka dari itu, karena kita juga umat dari Nabi Muhammad, dan semoga diakui menjadi umatnya, amin. Kitab ini merupakan kitab penutup jadi cakupan dari semua kitab. Isi dari semua kitab ada di dalam kitab Al-Quran. Apa saja Pak isinya? Banyak, mulai dari sejarah, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting yaitu berisi tentang akidah kita, keyakinan kita, agama kita, tauhid kita. Yang kedua yaitu tentang akhlak. Bagaimana kita harus berperilaku menjadi seorang muslim. Terus tentang ibadah. Bagaimana cara-cara ibadah kita sebagai seorang penganut agama Islam dan lain-lain. Masih banyak lagi.
Yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dahulu kitab Taurat ini dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Jadi dahulu Nabi Musa itu diturunkan Bani Israel kono cah. Aduh kono. Di dalam kitab Bani Israel diperintahkan manusia agar menyembah hanya kepada Allah. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Berisi apa? Berisi tentang berita akan datangnya Rasul terakhir dan lainnya. Jadi kitab sebelum Al-Quran itu kitab Injil. Berisi tentang, jadi diceritakan di dalam kitab Injil itu bahwasanya nanti akan lahir seorang Rasul yang sangat mulia, yang derajatnya sangat tinggi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa saja isinya? Yaitu berisi tentang tauhid, tentang ajaran berzikir, serta nasihat agar mengikuti kebenaran dan hikmah. Ada 4 kitab yang harus kita hafalkan, yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana caranya? Yang pertama, percaya bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, dan Injil adalah wahyu Allah. Jadi tidak hanya Al-Quran, meskipun yang paling sempurna yaitu Al-Quran. Tapi harus kita yakini bahwa ada 3 kitab lain, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua, bahwasanya kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi, yaitu ada 4 nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, dan Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya masing-masing. Selanjutnya kita harus percaya bahwa kitab-kitab Allah berisi ajaran dan petunjuk hidup bagi umat dan para nabi. Dan selanjutnya percaya bahwa ajaran dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil hanya berlaku bagi umat pada masa itu. Nah, pada masa sekarang kan kita Al-Quran, jadi yang kita anut, yang kita yakini, kita jadikan pedoman yaitu Al-Quran. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada Al-Quran khususnya. Tidak ragu, jadi harus yakin. Selanjutnya dibaca. Nah, ini maka pentingnya kita harus mengaji, kita baca tulis Al-Quran itu ya ini. Karena biar kita bisa membaca Al-Quran, bisa mempelajari dan memahami isi dari Al-Quran tersebut. Kalau kita sudah paham, kita harus bagaimana Pak? Harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus percaya bahwasanya Al-Quran itu berlaku hingga akhir zaman. Jadi sampai osok ya Al-Quran yang dipakai. Karena kita umat terakhir, maka yang dipakai adalah Al-Quran. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Nah, ini yang pertama melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup, menghargai orang yang berbeda agama, dan banyak lainnya. Kesimpulan pada kesempatan kali ini, yaitu rukun iman terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Nah, kitab karena di sini kita baca tentang kitab, berarti kitab ada 4, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sekian pelajaran pada kesempatan kali ini, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila Pak Fahmi ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.